Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernila dengan NIM S1S12249 dari kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang linked list pada struktur data dan algoritma dengan Python. Oke, pada video ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada introduction atau pendahuluan. Yang kedua ada various type of linked list. Various type of linked list ini terdiri dari 3. Yang pertama ada single linked list, kemudian ada circular linked list, dan double linked list. Selain itu, kita juga akan membahas the positional list ADT, kemudian sorting a positional list, kemudian ada case study, di sini ada maintaining access frequency, kemudian link based, space array based sequence, dan ringkasan keseluruhan slide-nya. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu ada introduction array based linked list. Nah, pendahuluan untuk array based linked list, urutan berbasis array. Nah, array dia memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Kemudian ada beberapa limit untuk urutan berbasis array atau keterbatasan urutan berbasis array. Yang pertama itu panjang array dinamis itu mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpannya. Kemudian untuk batas operasi yang diamortisasi itu mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Yang ketiga, untuk penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array itu dia memerlukan biaya yang mahal. Kemudian yang kedua ada linked list atau daftar tertaut. Nah, linked list itu adalah alternatif terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan ini. Jadi untuk linked list dia untuk mengatasi keterbatasan dari array tadi. Nah, untuk linked list itu bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node itu dialokasikan untuk setiap elemen. Kemudian, setiap node menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear. Nah, linked list juga atau daftar tertaut juga dia memiliki limit. Yang pertama untuk limitnya itu dia elemen linked list tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik. Kemudian, kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node, apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-20 simpel dalam daftar. Oke, kita lanjut ke linked list yang pertama. Tipe dari linked list yang pertama ini ada single linked list atau daftar tertaut tunggal. Nah, daftar tertaut tunggal dalam bentuk paling sederhana itu adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Di setiap node, dia menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Node pertama dan terakhir dari daftar tertaut atau dari linked list itu dikenal sebagai head dan ekor daftar masing-masing. Nah, untuk gambar dari head-nya untuk node pertamanya itu ini, dan untuk node terakhir itu adalah tail atau ekornya ini. Untuk kepala dan untuk ekor. Nah, dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node lainnya, dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node itu kita dapat mencapai bagian ekor dari daftar. Nah, kita dapat mengidentifikasi ekor atau tail itu sebagai simpul yang memiliki node sebagai simpul berikutnya ke referensi. Nah, karena referensi selanjutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai link atau penunjuk ke node lain. Proses melintasi daftar disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Daftar tertaut tunggal itu untuk menyimpan kode bandara itu merupakan salah satu contoh dari linked list untuk menyimpan kode bandara.
Kemudian di sini untuk minimal instant linked list itu harus menyimpan 3 hal. Yang pertama dia untuk referensi ke bagian daftar. Nah, tanpa referensi eksplisit ke head, itu tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi node tersebut. Kedua, itu untuk referensi eksplisit ke simpul ekor. Ketiga, itu untuk jumlah total node yang termasuk dalam list. Langsung yang kedua itu ada memasukkan elemen di head single linked list, memasukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal. Nah, properti penting dari linked list itu adalah itu tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Yang kedua, menggunakan single linked list, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Nah, untuk langkah-langkah menyisipkan elemen itu membuat simpul baru. Ini adalah simpul baru, kemudian mengatur elemennya ke elemen baru. Atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini. Kemudian atur kepala daftar agar menuju ke node baru. Sini kita sudah lihat untuk simpulnya, simpul baru. Kemudian di sini ada elemen yang akan kita sisipkan ke head-nya. Ini merupakan elemen baru. Kemudian kita mengatur tautan berikutnya untuk menuju ke kepala. Ini berpindah karena sudah dimasukkan elemen baru, sehingga head-nya berpindah ke elemen saat ini. Kemudian, kita juga bisa memasukkan elemen detail di ekor dalam single linked list. Untuk langkah-langkahnya, buat simpul baru, ini simpulnya, kemudian menetapkan referensi berikutnya ke tidak ada. Ini referensi berikutnya ke tidak ada. Nah, atur referensi ekor berikut ini ke arahkan simpul baru. Nah, perbarui referensi ekor ke node baru seperti ini. Nah, dalam yang ketiga, pada single linked list itu kita bisa menghapus elemennya dari daftar tertaut tunggalnya. Nah, menghapus elemen dari head single linked list pada dasarnya itu adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di head. Nah, sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar tertaut tunggal. Bahkan, jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses node sebelum node terakhir agar untuk menghapus node terakhir. Nah, kita tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Salah satunya cara untuk mengakses node ini adalah memulai dari awal list dan mencari seluruh listnya. Kemudian urutan operasi link hopping seperti itu bisa memakan waktu lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat linked list. Kemudian kita juga menerapkan stack dengan single linked list. Nah, implementasi stack ini dia mempertahankan variabel. Yang pertama itu ada head dan size. Head itu untuk referensi ke node di kepala. Kemudian untuk size dia untuk melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan. Tumpukan itu menggunakan kelas non-public to node untuk mewakili setiap node yang didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari tumpukan. Object node itu menyimpan 2 variabel. Yang pertama itu ada elemen dan next. Elemen untuk menyimpan data dan next untuk referensi ke node berikutnya. Kemudian untuk codingan dari implementasi stack dengan single linked list ini, kita akan coba buat. Sini kita buat kelas linked stack. Kemudian kita buat lagi kelas node.
logs elemen next. Untuk parameternya itu 2. Nah, ini untuk streamline memory usage. Kemudian kita buat fungsi def init, parameternya yaitu ada self, element, dan next. Self elemen itu sama dengan elemen. Self next itu sama dengan next. Ini untuk initial nodes yang pilot. Ini untuk self.element ini untuk referensi to user element, dan ini untuk referensi to next node, untuk node selanjutnya. Kemudian kita buat lagi fungsi def init untuk parameternya itu ada self, kemudian self.head-nya itu sama dengan node. Kemudian untuk self size-nya sama dengan 0. Deflen parameternya self, kemudian return self size. Selanjutnya itu def is empty nah ini dia return self size dengan sama dengan 0. Oke, untuk fungsi selanjutnya itu def top self, itu dia if self is empty dia rise empty state is empty. Return self head-nya elemen
Oke, kemudian kita buat lagi untuk dev push. Dev push ya self parameternya itu self dan kemudian ini untuk menambahkan ke top of the stack. Kita copy saja ini self head-nya. Self head sama dengan soft node self head. Kemudian self size itu plus sama dengan 1. Untuk create a link, untuk membuat link di sebuah node. Kemudian kita buat lagi default. Default if self is empty, size stack is empty. Transfer itu sama dengan self dot head element. Kemudian self head-nya itu sama dengan self head next self size-nya return answer. Selanjutnya kita buat lagi def stringnya self. Kemudian untuk array, kemudian start, ini sama dengan self head. For i in range, ini self size. Array, kemudian
plus sama dengan string start element plus star next. Return kemudian if name main s sama dengan linked state kemudian s post kemudian s postnya di sini kasih 15 3 17 0 kemudian 2 kemudian print state panjangnya itu kita length f kemudian print step s-nya kemudian kita print juga
Pop. Kemudian print Oke, saya coba jalankan. Hasilnya seperti ini. Stack length panjangnya 6, kemudian untuk expressnya 2, 0, 17, 3, 15, 10. Kemudian untuk popnya 2, kemudian popnya 0. Kemudian stack panjangnya jadi 4. Kemudian jadi karena 2 sudah dihapus dan 2 11, jadi hasilnya seperti ini. 17, 3, 15, 10. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke analisis operasi linked stack. Nah, semua metode selesai dalam waktu konstan kasus terburuk. Analisis diamortisasi itu tidak diperlukan dalam kasus ini. Kemudian yang ketiga, penggunaan ruang adalah n, dengan n itu adalah jumlah elemen saat ini ditumpukan. Untuk operasinya sama, put, pop, stop, len, is, empty itu running time-nya 01. Selanjutnya kita menerapkan antrian dengan single linked list. Hal ini dia memastikan waktu 01 itu kasus terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan yang ada head, tail, dan size untuk menghindari melintasi. Yang ketiga, elemen ditambahkan atau di-encode ke akhir daftar dan dihapus di decode dari depan daftar. Perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan tail referensi. Selama NQ, node terbaru selalu menjadi node tersebut ekor baru. Nah, jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Oke, lanjut. Untuk codingan dari antrian dengan single linked list itu seperti ini. Oke. Pertama, saya akan menambahkan class empty exception. Oke. Linked, kemudian lanjut ke class linked queue. Queue
last node, slotnya itu ada element dan next, kemudian def init, self element dan next. Self headnya itu none, self sini saya tambahkan self tail. Itu sama dengan none juga. Self size-nya 0 untuk nomor dari query elemennya. Return len, kemudian return is empty, return self size sama dengan 0, kemudian di sini def first self, if self is empty, itu di array is empty is due is empty. Kemudian return self head element. Lanjut def dq itu if self is empty, kemudian right empty. Empty answer self head element, kemudian self head next, self size 1, kemudian if self is empty, self tail none. Ini return answer. Kemudian kita buat lagi untuk fungsi enqueue-nya. Enqueue, kemudian new s itu sama dengan self node none. If self is empty, kemudian self head new s. Kemudian else self style next sama dengan new s. Self style media new s. Kemudian
cell size, kemudian depth str itu r, kemudian start subhead for e in range, cell size, kemudian r plus r start element, kemudian start next return k. Kemudian key linked queue, kemudian queue dot enq 5, kemudian QNQ-nya lagi itu 7, kemudian QNQ-nya lagi itu 1, 9, 3. Print stick length-nya itu length Q, print remove, kemudian print remove, deq, kemudian print Q length, oke, seperti ini. Coba saya jalankan. Oke, ada error di nomor 62. Thank you.
Oke, lanjut. Coba jalankan. Hasil seperti ini, quick range-nya 5, kemudian Q-nya 5, 7, 1, 9, 3, kemudian remove-nya 5, kemudian remove-nya juga 7, sehingga nanti panjang nya itu jadi 3, dan nya itu ada 1, 9, 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke setelah single linked list, kita lanjut ke circularly linked list atau daftar tertaut melingkar. Nah, pada slide bab sebelumnya, konsep lingkar array diimplementasikan itu menggunakan aritmetika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Nah, dalam daftar circularly circular linked list, bagian ekor dari daftar itu menggunakan miliknya referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian atas daftar. Nah, linked list secara melingkar itu memberikan gambaran yang lebih umum model daripada daftar tertaut standar untuk kumpulan data itu bersifat siklik, yakni tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Nah, tautan melingkar ini harus memelihara referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar. Selanjutnya kita ke penjadwal round robin atau round robin schedule. Nah, penjadwalan round robin itu melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Nah, penjadwal seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Nah, penjadwalan round robin itu sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Nah, penjadwalan round robin itu dapat diimplementasikan dengan ADT antrean umum dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrean key. Yang pertama itu ada key-nya DQ, kemudian ada elemen layanan E, dan tiganya itu ada Q and Q. Sini jika linked queue digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada peningkatan overhead untuk menghapus sebuah node dari depan dan menambahkan satu dari depan. Kemudian dengan kelas circular queue ini kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan dua langkah berikut. Yang pertama itu ada elemen layanan dan key front dan key putar. Kemudian kita lanjutkan menerapkan antrian dengan circularly linked list. Nah, implementasi itu hanya mempertahankan dua variabel, ada tail dan size. Referensi ekor berikutnya ditautkan ke kepala diri ekor berikutnya. Kemudian kelas circularly EQ yaitu mendukung metode putar tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkannya di bagian belakang antrean. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Ada self-tail next. Nah, untuk codingan dari circular linked list ini sebenarnya saya sudah selesai melakukan codingan dan hasilnya itu seperti ini. Bentar. Oke, ini untuk codingan dari circularly equivariant. Pertama itu ada class node, slot, next, kemudian fungsi def init-nya, kemudian fungsi def init, kemudian fungsi len, is empty, first, q, dq, kemudian ada enq, dan rotate, dan state. Ini kenapa kita menggunakan fungsi rotate? Karena di sini kita menggunakan antrian melingkar atau kelas circularly queue. Oke, saya coba jalankan. Untuk hasilnya
Seperti ini, untuk Q range-nya itu 5, kemudian Q-nya itu 5, 7193, kemudian remove-nya 5, dan remove-nya 7, sehingga panjangnya itu menjadi 3, yaitu 193, voltage-nya itu 3931. Seperti itu. Selanjutnya untuk DQ, menghapus elemen dari awal antrian lingkar atau kepala daftar. Di sini simpul kepala baru, sini ekor, simpul ekor. Ini orang tua berikutnya, kemudian not kepala saat ini yang akan dihapus, kemudian tail, next, dan orang tua. Ini untuk NQ menambahkan elemen ke akhir atau ekor daftar. Not ekor saat ini, tailnya atau ekornya ini, kemudian untuk ekor berikutnya, untuk tail next terbaru, seperti ini, terbaru berikutnya, atau ekor berikutnya, not baru yang akan ditambahkan. Seperti itu. Kemudian kita ke double linked list, daftar tertaut ganda. Nah, motivasi di sini dalam daftar tertaut tunggal, setiap node itu menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Nah, limit dari single linked list itu kan sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Kemudian, secara umum kita tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarang dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Nah, hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Dalam hal ini, simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Kemudian, batasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur data daftar tertaut ganda, di mana setiap node itu dia menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Nah, hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu baik untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenangnya di dalam list. Nah, untuk menghindari beberapa kasus ketika beroperasi di dekat batas daftar tertaut ganda, maka membantu menambahkan node khusus di kedua ujung daftar, yaitu node header di awal daftar dan simple trailer di akhir daftar. Nah, node tiruan ini disebut dengan sentinel, tidak menyimpan elemen. Nah, untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan, dan kolom tersebut di trailer mengarah ke header. Kemudian penggunaan sentinel itu menyederhanakan logika operasi, dan node headernya dan trailer itu tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya mengubah. Semua penyisipan dan penghapusan itu dapat ditangani secara terpadu. Node baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang ada. Sini memasukkan daftar tertaut ganda. Ini ada header dan trailer di awal dan di akhir. Masukkan pada posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Kemudian memasukkan di daftar awal. Ini dimasukkan sembarang PVD-nya atau node-nya ya pada posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Kemudian ini masukkan di awal daftar setelah header-nya. Kemudian menghapus node dalam daftar tertaut ganda. Dari yang seperti ini menjadi node yang ini akan dihapus dan seperti ini. Nah, karena penggunaan sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama dan terakhir. Kemudian untuk implementasi daftar tertaut ganda, ini sebelumnya saya sudah selesai juga.
untuk class double linked list, class node, slots, kemudian initnya, kemudian definite, header, reference, kemudian is empty, dan ada juga the insert between, kemudian delete node. Oke, saya coba jalankan. Ini untuk jelaskan kembali untuk ini merupakan base class providing a double untuk representasi dari double linked list. Kemudian untuk class node ini dia non-public class for storing a double linked node. Kemudian untuk slotnya dia streamline memory. Kemudian di sini untuk inisialisasi nodes yang file. Kemudian ada elemen to be stored, kemudian ada previous node reference dan next node reference untuk referensi node selanjutnya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada trailer setelah header, kemudian header sebelum trailer. Ini merupakan number of elements, nomor dari elementsnya. Kemudian kita coba jalankan. Oke. Karena tidak dipanggil, jadi seperti ini saja tampilannya. Return element. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke menerapkan the queue dengan double linked list. Nah, implementasi the queue atau antrian ujung ganda itu berbasis array sebelumnya tercapai operasi dalam waktu 01 yang diamortisasi karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Nah, dengan penerapan berdasarkan daftar total ganda, kita dapat mencapai semuanya operasi the queue dalam waktu 01 itu untuk kasus terburuk. Nah, dengan penggunaan Sentinel, kita dapat memperhatikan perubahan berikut. Yang pertama itu header tidak menyimpan elemen pertama dari the queue, namun yang disimpan itu adalah node tepat setelah header menyimpan elemen pertama, dan asumsi the queue-nya itu tidak kosong. Nah, demikian pula node sebelum trailer menyimpan elemen terakhir dari the queue. Metode insert between dan delete node diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan dan penghapusan node di awal dan di akhir the queue. Kemudian kita langsung ke daftar posisi ADT. Nah, tipe daftar atau di sini disebut dengan positional list ADT. Nah, tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan, antrian, dan antrian berujung ganda. Hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Nah, perhatikan contoh antrian sebelumnya adalah untuk pelanggan yang menunggu, menerima, dan melayani. Nah, bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Kemudian, bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat posisi itu? Nah, hal ini memotivasi penggunaan ADT yang lebih umum, yang memberikan penggunaan cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan, dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Dalam urutan berbasis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun, indeks numerik itu bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Nah, kita tidak dapat mengakses suatu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi, karena indeks suatu entry itu berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada dari garis depan.
Misalnya ini adalah tiket, kemudian ini adalah saya. Ketika kita mencoba untuk mengidentifikasi posisi elemennya dengan menggunakan integer index. Contoh lain itu pengolahan kata. Nah, dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Nah, pengolah kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit. Nah, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau masukkan karakter baru tepat setelah kursor. Nah, lebih lanjut kita mungkin dapat merujuk pada posisi inherent dalam dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Nah, bisakah kita menggunakan referensi note sebagai posisi? Nah, linked list itu dia menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenang selama referensi note yang relevan itu tersedia. Nah, oleh karena itu sangat menggoda untuk mengembangkan ADT di mana referensi note berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas double linked base, kita memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung itu akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya, yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari linked list. Yang pertama, akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi, referensi node tingkat rendah, atau ketergantungan kita pada penggunaan node sentinel. Yang kedua, kita juga dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi node secara langsung referensi dengan mencegah salah urus oleh pengguna. Yang ketiga, enkapsulasi itu memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Lanjut ke daftar posisi ADT. Yang memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam list. Yang suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi P itu tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam list kecuali jika dihapus oleh mengeluarkan perintah eksplisit. Contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut. Elemen mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai balik dari metode lainnya metode. ADT, daftar posisi L itu mendukung metode pengakses berikut. Ada L first, dia untuk mengembalikan posisi elemen pertama L atau tidak ada jika L kosong. Kemudian L last untuk mengembalikan posisi elemen terakhir. L before untuk mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P. Kemudian L after P mengembalikan posisi L segera setelah posisi P. L is empty mengembalikan true jika daftar L itu tidak berisi elemen apapun. Len mengembalikan jumlah elemen dalam daftar, dan iter mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Nah, dalam posisi ADT itu juga mencakup metode pembaruan berikut. Yang pertama dia L at first, dia menyisipkan elemen baru E di depan L, kemudian mengembalikan posisi elemen baru kemudian let at last menyisipkan elemen baru E di belakang L, mengembalikan posisi elemen baru elemen. L at before sisipkan elemen baru E tepat sebelum posisi P di L. Kemudian L at after setelah posisi P disisipkan. Kemudian L replace menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E. L delete menghapus dan kembalikan elemen pada posisi P di L. Kemudian ada beberapa pengamatan. Nah, perhatikan bahwa metode first dan last dari daftar posisi ADT itu mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Nah, elemen pada suatu posisi itu dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. L first elemen pertama dalam daftar, dan L last elemen terakhir dalam daftar. Nah, keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Ada kursor, while cursor is not known, print, kursus elemen, dan kursus data after kursor.
Nah, karena ADT menyertakan dukungan untuk fungsi ether Python, pengguna dapat mengandalkan sintaks for loop tradisional untuk transversal maju dari daftar bernama data for a in data. Ini ada operation dan return value-nya. Kemudian kita ke implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Oke, kita lanjut implementasi daftar jabatan menggunakan implementation positional list implementation using double linked list atau implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Nah, proposisi setiap metode daftar posisi ADT itu berjalan dalam waktu 01 untuk kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar tertaut ganda. Nah, kita mengandalkan kelas double linked base untuk representasi tingkat rendah kita dan menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kemudian yang ketiga, kita mendefinisikan kelas posisi yang disarankan di dalam kelas daftar posisi. Nah, berbagai metode positional list, kita mungkin akhirnya membuat instant posisi berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu, kita mendefinisikan EQ dan NE-nya metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P, kemudian Smoky. Kemudian untuk memvalidasi posisi. Nah, setiap kali metode kelas positional list itu menerima posisi sebagai parameter, kita ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid. Dan jika demikian, untuk menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut, kemudian fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-public bernama validate /p. Ini untuk fungsi metode non-public. Kemudian secara internal, suatu posisi itu mempunyai referensi ke node terkait dan dari daftar tertaut, dan juga referensi ke instance daftar itu berisi node yang ditentukan. Dengan referensi container, kita dapat mendeteksi dengan kuat ketika pemanggil mengirimkan instance posisi yang tidak termasuk dari daftar yang ditunjukkan. Kemudian mengakses pembaruan, metode akses dalam pembaruan dan pembaruan. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan daftar tertaut ganda untuk mendukung antarmuka publik ADT daftar posisi. Nah, metode ini bergantung pada utilitas validate untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instant posisi untuk dikembalikan ke pengguna, memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Untuk kenyamanan warisan, metode utilitas insert between ini diganti sehingga metode kita mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat. Sedangkan versi yang diwarisi itu mengembalikan ke node itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke sorting positional list. Di sini kita menerapkan algoritma penyisipan sortir. Kita mempertahankan 3 variabel. Yang pertama ada penanda, posisi paling kanan dari daftar bagi daftar yang sedang diurutkan. Kemudian ada pivot, ini posisi tepat setelah penanda. Kemudian berjalan untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari pivot. Kemudian kita coba di depth.
dia insertion sort nah if marker sama dengan colors kemudian while marker sama dengan last itu dia pivot after marker kemudian value itu sama dengan pivot dot element kemudian if value-nya kan dari marker elemen markernya sama dengan pivot else walk sama dengan marker kemudian while walk tidak sama dengan first and all before walk dot element value walk all before walk L dot delete pivot kemudian add pivot itu dia walk dan value kemudian print original list that's all kemudian insert dan sort out kemudian print
sorted list. Oke, seperti ini saya coba jalankan. Sorry. Oke, untuk setelah selesai kita jalankan dan hasilnya seperti ini: original list, kemudian L7 105 11 1, kemudian sorted listnya 157 11 dan 100. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke case study maintaining access frequency. Daftar favorit ADT. Nah, untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali setiap elemen berada di akses. Contoh, browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Yang kedua, itu ada koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Daftar favorit ADT itu harus menyediakan metode berikut. Ada akses, hapus, dan top. Akses untuk mengakses elemen, menambah jumlah aksesnya, dan menambahkan ke daftar favorit jika belum ada. Kemudian untuk hapus, untuk menghapus elemen dari daftar favorit jika ada. Kemudian untuk top K, itu dia mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling banyak diakses. Daftar favorit itu diurutkan. Nah, setiap kali suatu item diakses, hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyusutan sortir. Nah, sini dia menggunakan positional list sebagai dasarnya struktur data. Kemudian setiap elemen positional list itu adalah turunan dari kelas item, memiliki dua elemen atau value count, menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan mencetak favorit teratas. Ada utilitas dan public untuk mencari item dan perbarui daftarnya. Nah, metode top ini mengembalikan daftar yang diurutkan favoritnya. Dan setiap kali item diakses, hitungannya itu dihitung bertambah dan posisinya dalam list itu diperbarui dengan menggunakan metode move up. Kemudian kita lanjut ke using a list with the move to front heuristic, menggunakan list dengan heuristik pindah ke depan. Nah, dalam implementasi sebelumnya, metode akses itu dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Nah, artinya, jika E itu adalah elemen terpopuler ke K dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan OK waktu, lokalitas referensi. Nah, sekali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Misalnya, halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Kemudian yang ketiga itu ada heuristik pindah ke depan, memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Nah, idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Harapannya kita tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat, namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Kemudian ini ada pertimbangan, misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n pangkat 2 berikut. Kemudian ada pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Nah, versi MTF tidak mempertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan K elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan metode top K sebagai berikut. Kita menyalin semua entry dari daftar favorit ke daftar lain bernama theme. Kita memindahkan daftar theme itu sebanyak kali di setiap pemindaian, kita menemukan entry dengan jumlah akses terbesar. Hapus entry ini dari theme dan laporkan di hasilnya.
Kemudian, implementasi metode top ini memerlukan waktu OKN. Jadi, jika K itu adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu N. Namun, jika K sebanding dengan N, lalu top berjalan dalam waktu. Contoh, jika kita ingin 25% teratas dalam daftar. Kemudian kita ke link based space array based sequence. Nah, urutan berbasis tautan dan berbasis array. Keuntungan urutan berbasis array. Nah, array dia menyediakan akses 1 kali ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Nah, sebaliknya, linked list itu dia menyediakan waktu OK untuk mengakses elemen ke K atau waktu NK jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Nah, kemudian operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dengan lebih efisien struktur berbasis array versus struktur tertaut. Nah, representasi berbasis array itu biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibanding struktur tertaut. Container berbasis array itu hanya memerlukan ruang elemen dengan linked list, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node-nya. Keuntungan dari urutan berbasis tautan. Nah, struktur berbasis tautan itu dia memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis penting untuk sistem waktu nyata. Nah, struktur berbasis tautan dia mendukung pensimpanan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenang. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya, metode insert atau pop dari kelas daftar Python dia membutuhkan N K plus 1 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Kemudian sini ada ringkasan dari setelah kita membahas topik-topik tadi, kita mengetahui ada berbagai hal. Untuk sini ada limited array basis sequence untuk batasan urutan berbasis array, kemudian mengapa daftar tertaut diperlukan, berbagai jenis daftar tertaut yang terdiri dari 3. Tadi itu ada single linked list, kemudian ada circular linked list, dan double linked list. Kemudian kita juga mempelajari tentang menyediakan implementasi antrian berujung ganda atau decrease menggunakan linked list. Kita juga mempelajari linked list dengan posisi yang disebut dengan postal list, di mana referensi node biasa berada menggunakan indikator lokasi dalam daftar. Kemudian kita juga menerapkan satu studi kasus dalam mengelola daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Kita mempelajari perbandingan relatif antara urutan berbasis array dan berbasis link. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.